warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang hermeneutika Fazlur Rahman, kemudian berfokus bagaimana Rahman menanggapi hukum potong tangan seperti itu. Harus kita kembalikan dulu kepada dalil pertama bahwa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai batasan atau sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau kita pahami secara taklid atau secara teks saja, bahwa Al-Quran mengatakan secara jelas tidak ada perbedaan hukuman potong tangan kepada perempuan dan laki-laki. Semuanya berkesempatan dihukumi potong tangan kalau kita melihat teks ayat Quran surat Al-Maidah ayat 38 ini. Dan ayat tersebut memberikan penjelasan hukum bagi para pencuri baik laki-laki maupun perempuan secara tekstual. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaku pencurian laki-laki dan perempuan harus dipotong tangannya. Jika diperhatikan, ayat ini menggunakan lafaz pencuri dengan isim fa'il dari kata saraqah yang memberikan indikasi bahwa seseorang tersebut berulang-ulang melakukan pencurian. Artinya kalau kita pahami lagi, ketika seseorang baru sekali mencuri, maka dia tidak dihukumi potong tangan. Kalau berkali-kali melakukan pencurian, barulah dia dipotong tangan. Kemudian ini akan dilengkapi dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum potong tangan pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Sebelum ke sana, kita harus memahami dulu sejarah potong tangan itu sendiri di dalam Islam. Hukuman potong tangan dalam hadis banyak yang membahas tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah pernah memotong tangan pencuri karena mengambil sebuah perisai seharga 3 dirham. Dari hadis Aisyah juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali sebesar 1/4 dinar atau lebih. Artinya kalau kita memahami konteks dari hadis, seseorang baru akan dipotong tangannya atau seorang pencuri baru akan dipotong tangannya kalau nilai curiannya atau harta curian yang diambilnya memiliki nilai jual lebih dari 1/4 dinar atau lebih, atau 3 dirham tadi. Pencuri pertama yang dipotong tangannya oleh Rasulullah dari kaum laki-laki adalah Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Sedangkan dari pihak perempuan yang pertama kali dipotong tangannya oleh Rasulullah adalah Murrah binti Sufyan bin Abdi al-Asad-Dori dari Bani Makhzum. Sahabat Rasul yakni Abu Bakar pun pernah melakukan hukuman potong tangan terhadap orang Yaman yang mencuri kalung milik istrinya Asma binti Umair. Kemudian Umar bin Khattab pun pernah memotong tangan Ibnu Samurah, dan peristiwa ini tidak diperselisihkan atau didiamkan begitu saja. Maksudnya tidak ada perdebatan untuk melakukan hukum potong tangan tersebut. Ada beberapa pandangan terkait pencuri yang berhak dipotong tangannya. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku kepada pencuri yang harta curiannya sampai 1/4 dinar atau 3 dirham yang sudah terjelaskan dalam teks hadis. Kemudian golong Zahiriyah berpendapat bahwa hukuman bagi pencuri yang baru dipotong tangannya tidak ada batas minimal hasil curiannya. Artinya berapapun curiannya, bernilai atau tidak curiannya, maka tetap harus dipotong tangan kalau menurut golongan Zahiriyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa minimal harta curian bagi pencuri yang berhak dipotong tangannya harus sampai 10 dirham perak. Tidak boleh kurang dari itu. Nah, ini beda lagi pendapatnya. Ada banyak pendapat, sedangkan pendapat yang terakhir datang dari ahli Madinah. Di antaranya Malik bin Anas yang berpendapat bahwa pencuri yang dipotong tangannya adalah yang mencuri sejumlah 3 dirham atau lebih. Sama seperti yang tertera dalam teks hadis. Kemudian kesimpulan dari penjelasan dari beberapa pendapat bahwa setiap pencuri baik dari laki-laki maupun perempuan jika memang sudah melebihi batas minimal harta curian, maka dapat dikenakan hukuman potong tangan. Lalu bagaimana Fazlur Rahman menanggapi permasalahan hukuman potong tangan ini?
yang pemikirannya atau hermeneutikanya lebih ke arah kontemporer atau modernis. Kita harus memahami dulu metodologi tafsir yang ditawarkan oleh Fadlur Rahman. Sebagai intelektual Islam, Fadlur Rahman mempunyai pendekatan atau metodologi dalam memahami dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Rahman juga memberikan catatan terhadap para pembaharu sebelumnya, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Said Ahmad Khan, karena Rahman merasa bahwa mereka belum memberikan solusi yang komprehensif. Mereka cenderung memberikan solusi yang hanya dipakai pada saat itu juga. Artinya, dalam hal ini Rahman berusaha untuk memberikan suatu hal yang sifatnya solutif, tapi terus berkelanjutan pada zaman yang mendatang. Tidak hanya berlaku pada zaman saat itu saja. Maka dari itu Rahman mencurahkan energi intelektualnya hingga tercipta metode baru dalam penafsiran Al-Quran miliknya, yakni teori gerakan ganda atau double movement theory. Sesuai dengan penamaannya, metode ini menggunakan dua gerakan ganda dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama, gerakan dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan Al-Quran. Kedua, dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Kemudian melihat dari situasi historis pewahyuan menjadi urgent atau sangat penting karena Al-Quran adalah respon ilahi atau respon Allah dengan media insani atau media manusia, yakni melalui nalar kenabian, the prophet of mind, seperti itu. Respon ilahi atau respon dari Allah ditujukan pada situasi sosial moral yang terjadi pada saat atau pada masa dan tempat Nabi, khususnya masyarakat komersil Mekah pada era Nabi. Gerakan pertama terdiri dari dua tahap. Pertama, seorang penafsir harus memahami statement Al-Quran dengan mempelajari situasi sejarah atau historis atau problem atau masalah yang mengitari teks, baik yang bersifat spesifik atau general dalam bahasa Rahman. Situasi makro atau situasi menyeluruh, agama, sosial, adat, institusi, dan perilaku. Cara kerjanya bagaimana? Nah, kedua, melakukan generalisasi jawaban Al-Quran terhadap situasi spesifik menjadi statement moral sosial yang bersifat generasi atau bersifat berkelanjutan, dan bersifat general atau bersifat menyeluruh, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Statement moral sosial ini disaring dari teks yang bersifat spesifik dengan mempertimbangkan sepenuhnya background socio-historis teks. Background inilah yang disebut dengan rationes legis dari ayat. Gerakan kedua adalah dari situasi pewahyuan ke situasi kontemporer. Rahman menyatakan, the second is to be from this general a view to the specific that is to be formulated and realized now. That is, the general has to be employed in the present constrained socio-historical context. Bahwa prinsip-prinsip general, universal, keadilan, persamaan, dan lainnya yang digali dari teks-teks yang bersifat spesifik harus diadaptasikan dalam konteks sosio-historis masyarakat muslim kontemporer atau pada saat ini. Dalam konteks ini, pengetahuan terhadap masa lalu belum cukup, akan tetapi dibutuhkan studi secara mendalam situasi kontemporer dan analisis terhadap semua unsur terkait. Dengan model ini bisa ditetapkan skala prioritas dan bisa diimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara segar. Jika teori penafsiran double movement ini bisa diterapkan secara sukses, tegas Rahman, segala perintah dan petunjuk Al-Quran bisa kembali hidup dan bersifat efektif. Kemudian bagaimana aplikasinya dari teori Rahman dalam hukuman potong tangan ini? Berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hukum, tentang ahkam, maka yang digunakan Fazlur Rahman ialah dengan metode sosio-historis, melihat kembali kepada aspek sosial dan sejarah. Dimaksud dengan sosio-historis ialah sosio berarti melihat kondisi secara luas pada saat Al-Quran diturunkan, tidak hanya di lingkungan sekitar Nabi saja, tetapi juga meliputi kebiasaan, adat, dan budaya di semenanjung Arabia, artinya sudah masuk kepada antropologi. Berbeda ketika berbicara historis, maka yang dimaksud adalah keadaan di sekitar Nabi.
kembali kepada penafsiran Quran surat Al-Maidah ayat 38, jika menggunakan teori double movement Fazlur Rahman, maka langkah yang pertama adalah menganalisis keadaan sosio-historis ayat tersebut diturunkan. Dalam analisis kata yang dimaksud faqta'u aydiyahuma adalah memang secara harfiah memotong kedua tangan. Tetapi pemaknaan yang disampaikan adalah pemotongan atau memotong atau memutus kemampuan untuk mencuri. Tangan merupakan alat atau perantara dari seseorang untuk berbuat mengambil barang milik orang lain. Dengan demikian, yang dikehendaki adalah memotong kemampuan untuk tidak mencuri lagi dengan perbaikan ekonomi. Itulah idea moral yang sebenarnya yang dikehendaki mencuri di kalangan suku-suku Arabia sebelum datangnya Islam merupakan perbuatan yang tidak saja sebagai kejahatan ekonomi tetapi juga sebagai kejahatan yang melawan nilai-nilai manusia dan harga diri manusia dan termasuk kejahatan extraordinary crime. Sehingga balasan yang setimpal bagi seorang pencuri adalah dengan dipotong tangannya agar pencuri tersebut merasa malu akan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan dipotong tangannya, maka kemampuan untuk mencuri sudah tidak bisa lagi. Setelah melakukan analisis dengan langkah pertama, maka langkah yang selanjutnya adalah menganalisis dengan cara dari hasil di atas dibawa ke era saat ini. Artinya kita berbicara kontekstualitas di zaman modern saat ini memandang tentang hukum potong tangan, perspektif hermeneutika dari Fazlur Rahman. Di era yang modern, memotong tangan selain dari hukum Islam adalah melanggar hak asasi manusia. Kita berbicara HAM di sini. Oleh sebab itu telah terjadi pergeseran makna dari memotong tangan dengan hukum yang lain yang secara substansi telah hampir atau bahkan sama dengan hukuman potong tangan. Jika memotong tangan, idea moral yang terkandung adalah untuk memutus kemampuan untuk mencuri atau melakukan pencurian, maka bisa diganti dengan hukuman yang hal tersebut bisa memotong kemampuan untuk mencuri. Misalnya dengan hukuman penjara atau dengan denda yang sebesar-besarnya. Dan yang terpenting lagi adalah agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut tidak ternodai oleh perbuatan yang hal tersebut telah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum agama Islam datang. Bisa ditarik kesimpulan bahwa jika menggunakan metodologi double movement Fazlur Rahman, maka bisa dikatakan bahwa hukuman potong tangan bisa diganti dengan hukuman lain seperti penjara atau denda tadi. Yang menjadi idea moral adanya hukuman ini adalah agar si pencuri jera dan memutus kekuatan untuk mencuri. Karena jika ditinjau dari pendekatan sosio-historis, keadaan Jazirah Arab pada zaman Nabi sangat berbeda jauh dengan keadaan zaman sekarang. Sekian bagaimana Rahman menanggapi tentang hukuman potong tangan dari kacamata hermeneutikanya dengan menggunakan teori gerakan ganda atau double movement teori. Saya Diki Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.